Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih mencari dan menemukan hukum tajwid yang ada di suatu ayat atau suatu surat. Kali ini kita akan membahasnya di surah Luqman ya. Di surah Luqman ini kita akan mencari hukum bacaan khusus nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin. Semua yang berhubungan dengan tanwin atau nun sukun akan kita temukan di sini, dan itu hukum bacaannya apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita fokus kepada tanwin atau nun mati. Kita awali dari ayat 1. Di ayat 1 ini tidak ada tanwin, kita langsung ke ayat 2 juga tidak ada tanwin atau nun mati. Nah, di ayat berikutnya ini, ayat 3 ini ada tanwin bertemu dengan wawu. Tanwin bertemu dengan wawu kita namakan idgham bi gunnah. Tanwin ini adalah tanwin fathah atau kita sebut dengan fathatain. Apabila ada tanwin bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk. Maksudnya adalah tanwin ini suaranya masuk ke wawu sehingga timbullah tasydid. Tasydid ini merupakan cara membaca hukum idgham bi gunnah. Maka membacanya hudau, ini membacanya didengungkan atau istilahnya bi gunnah. Hudau, kita panjangkan, hudau wa rahmatan lil muhsinin. Di sini juga ada fathatain bertemu dengan lam yang kita sebut idgham bila gunnah. Kalau yang tadi idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Sama-sama idgham, yaitu masuk ke huruf berikutnya. Tanwin kita masukkan ke huruf lam sehingga timbullah tasydid lam. Tapi bila gunnah artinya dengan tidak berdengung, tidak dipanjangkan, cuma tasydid biasa saja. Wa rahmatan lil muhsinin. Yang namanya tasydid itu kita tabrakkan ke huruf berikutnya, itu rahmatan lil muhsinin. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Di sini apakah ada tanwin atau nun mati? Kita lihat di sini ternyata tidak ada yang tanwin atau nun mati. Langsung kita ke ayat berikutnya. Apakah ada di sini? Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan mim, sama seperti yang tadi yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf mim sehingga timbullah tasydid mim. Hudam mir rabbihim. Nun mati bertemu dengan ro kita sebut dengan idgham bila gunnah. Kita baca dia itu diidghamkan atau dimasukkan ke huruf ro sehingga nunnya ini seakan-akan tidak ada ya. Mir rabbihim, dalam penulisan itu nun ada, tapi dalam bacaan nun ini telah masuk ke huruf ro dan bila gunnah, tidak berdengung. Kalau yang tadi idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4, ya nun mim waw. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya. Nah, ini disebut dengan idgham bi gunnah juga karena hurufnya ada huruf ya yang terkumpul dalam lafadz yanmu, ya nun mim waw, maka ini disebut idgham bi gunnah. Mai kita panjangkan, kita gunnahkan. Mai yashtari lahwal hadis. Nah, di sini kita temukan juga nun mati bertemu dengan sin.
Nun mati bertemu dengan sin, ini kita sebut dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar dan kita dengungkan. Samar antara idhar dan idgham. Tidak masuk ke huruf sin, juga tidak terang atau tidak jelas. Artinya ketika kita membaca nun mati, kita bersiap membaca sin. Jadi mulut kita, rongga mulut kita itu sudah kita siapkan membaca sin ketika kita dengungkan annya ini. Ansabilillah. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan waw ya. Karena kita fokusnya tanwin dan nun mati. Tanwin bertemu dengan waw kita sebut idgham bi gunnah. Membacanya langsung kan tasydid ke sini. Bi ghairi ilmi wa yattakhidhaha. Nah, di sini ada tanda wakaf sholah yang artinya terus lebih utama. Apabila kita nafasnya kuat, maka kita hendaknya atau sebaiknya kita meneruskan ayat ini sehingga muncullah idgham bi gunnah ini. Apabila kita itu berhenti karena tidak kuat nafas, maka tidak mengapa, tidak usah diulangi, tapi kita langsung ke wa yattakhidhaha. Terus kemudian bagaimana tasydid ini? Tasydid ini tidak berlaku kalau kita membaca dari wa yattakhidha, karena tasydid ini adalah bukan tasydid yang asli, tapi dia tasydid bentukan dari idgham bi gunnah. Nah, berikutnya di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, tapi karena dia itu ada tanda wakaf qala, artinya lebih baik berhenti, maka kita sebaiknya tidak menggunakan wasol atau kita teruskan, itu lebih baik kita berhenti saja. Maka membacanya huzwa, berhenti, ulaika, begitu ya. Kalau kita teruskan itu kan tidak baik, karena di sini ada tanda wakaf, lebih baik berhenti. Meskipun kalau kita teruskan ini namanya idhar, karena tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah atau dhammatain bertemu dengan mim, yang mim ini merupakan huruf idgham bi gunnah. Berikutnya kita cari lagi, di sini ada tanwin bertemu dengan kaf yang kita sebut dengan huruf kaf ini sebagai ikhfa ya. Kalau lengkapnya ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan kaf. Jumlah huruf dari ikhfa ada 15 huruf termasuk ka. Khusus untuk kaf ini atau huruf qaf, kaf dan qaf ini cenderung suaranya menjadi eng atau ng gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu eng. Mustakbiran ka'allam, mustakbiran menjadi eng ya, dan kita panjangkan. Tapi khusus kaf dan qaf karena condong ke situ ya. Tapi untuk huruf yang lain itu menyesuaikan hurufnya. Kemudian di sini ada tanwin, bukan tanwin, yaitu nun mati ya. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan lam yang kita sebut dengan idgham bila gunnah. Jadi tidak berdengung, kita langsung masuk ke huruf lam. Lanjut, kita di sini ada tanda wakaf jim, yang jim itu artinya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Ketika kita teruskan, maka ini tanwin bertemu dengan fa yang kita baca ikhfa. Membacanya disamarkan, bukan eng ya. Yang eng tadi itu cenderung kepada huruf kaf dan qaf saja. Tapi huruf yang lain caranya yaitu ketika kita membaca ron, waqron begitu ya. Maka kita bersiap membaca fa sehingga membacanya itu menjadi samar. Waqran fabashshir, waqran fabashshir. Jadi ini disamarkan. Ketika kita membaca tanwin ron, kita bersiap membaca fa. Ini biar betul cara membaca ikhfa-nya. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan tanwin bertemu dengan hamzah. Kalau tulisannya kok alif, Pak? Ini tulisannya memang alif
tulisannya, tapi ini karena berharokat maka kita sebut hamzah. Jadi hurufnya idhar itu ada 6, bukan alif ya, tapi hamzah. Meskipun tulisannya itu alif, tapi dia disebut hamzah karena alif yang berfathah atau berharokat itu kita sebut dengan hamzah. Maka membacanya disebut idhar. Kalau lengkapnya idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf idhar itu berada di tenggorokan tempat keluarnya, yang kita sebut dengan huruf al-halq atau halqi. Halqi artinya tenggorokan. Bi'adzabin alim. Ya, ini jelas, terang dan tidak berdengung, itu idhar ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di sini innalladzina amanu tidak ada yang tanwin atau nun sukun. Lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya di sini ada tanwin tapi dia berhenti ya. Haqqo. Karena ada tanda wakoh lebih baik berhenti, tidak usah diteruskan. Oleh karena itu tidak usah dijadikan idgham bi gunnah. Tapi kalau misalnya diteruskan berarti tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Kemudian kita lanjutkan di sini apakah ada? Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ta yang kita sebut dengan ikhfa. Ikhfa hakiki yang jumlah hurufnya tadi ada berapa? Yaitu ada 15. Cirinya kita panjangkan. Amadin tarawunaha wa alqa. Nah, di situ ada yang dipanjangkan. Contohnya ini juga nun mati bertemu dengan ta, ini juga ikhfa yang kita panjangkan. Demikian juga nun mati bertemu dengan kaf di sini. Ini juga kita panjangkan. Min kulli dabbah. Kemudian di sini ada nun mati bertemu dengan za, ini juga ikhfa ya. Ikhfa hakiki yang jumlah hurufnya ada 15, ini juga kita samarkan. Wa anzalna. Demikian juga di sini kita menemukan lagi tanwin bertemu dengan fa, ini juga kita samarkan yang kita sebut dengan ikhfa. Kemudian ada lagi ikhfa nun mati bertemu dengan kaf, ini juga merupakan ikhfa. Zaujin karim tanwin bertemu dengan kaf, ini juga merupakan ikhfa. Baiklah para pecinta Al-Qur'an, sampai di sini dulu kita mencari dan menemukan tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang di sini kita belajar di surah Luqman ayat 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.